Tapi kalau Mas Ardi saya udah ngisinya sampai batas maksimal aja nih. Tapi kok masih meluap. Berarti ada yang nggak normal. Assalamualaikum Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Kebalik ini, saya yang nanya Mas Ardi. Sekali-kali Pak. Sekali-kali ya. Mas Ardi, ya. Ini ada kasus Mas Ardi. Banyak yang bertanya di YouTube kita. Ya. Kemarin kan kita udah buat tuh cara nguras radiator coolant ya. Ya. Nah, ini yang muncul adalah kasusnya air radiator ada di tangki reservoir ya? Iya. Atau di penampungan. Ya, penampungan air radiator ya? Ya. Nah, itu tumpah. Jadi meluap. Oh, meluap. Okay. Apa penyebabnya Mas Ardi? Ya, siap. Ini kita turun Pak ke bawah, Pak. Sret. Nah, ini kita udah ada radiator di sini Pak Taufik, dan juga di sini ada tutup radiator. Untuk perkara radiator, kemudian airnya dia meluap sampai ke tangki reservoir dan bahkan keluar sampai ke ke lantai. Ke lantai ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk meluap itu sebenarnya normal. Tapi kalau dia meluapnya sampai batas, misalnya dia pengisiannya sudah batas maksimal nih, nggak terlalu berlebih. Ya. Jadi kan gini Pak Taufik, itu bisa saja ngisinya terlalu berlebih. Oke. Jadi ada batas maksimal, dia ngisinya di atas batas maksimal. Oke, satu. Itu bisa. Sehingga dia ketika kondisi panas, maka dia akan keluar untuk air dari dalam radiator karena dia tekanan tinggi ya. Yeah. Kemudian dia akan keluar melalui sini, maka ditampung oleh tangki reservoir. Nah, kalau tangki reservoirnya itu saya ambilin Pak, tangki reservoir Pak. Nah. Ini Pak Taufik. Nah, di sini Pak Taufik. Ya. Ini dia kan ada teman-teman juga tahu. Ini ada batas maksimal. Reservoir ini nggak boleh diisi lebih dari batas maksimal. Misalnya dia kondisinya sampai sini, wah saya pengen isi sampai ke batas ini. Nah, nanti ketika dia panas, air yang ada di dalam radiator ini dia kan akan meluap masuk ke dalam reservoir Pak. Oh, begini ya prosesnya Mas ya. Oke. Seperti ini Pak Taufik. Seperti ini nih, cara kerjanya seperti ini. Nah, seperti ini. Apabila dia sudah tekanannya tinggi, dia akan panas, dia akan memuai kan air, kemudian dia akan masuk segini ke dalam sini. Kalau dia ngisinya terlalu penuh, maka dia bisa saja luber. Oke. Itu kalau ngisinya kepenuhan. Oke. Tapi kalau Mas Ardi saya udah ngisinya sampai batas maksimal aja nih, tapi kok masih meluap, berarti ada yang nggak normal. Nggak normalnya bisa dari tutup radiator. Tutup radiator ini dia normanya sudah 78 sampai dengan 98 kPa. KPa. Ini 88 KPa. Apa sih Mas KPa? KPa itu jangan nanya orang saya belum kenal. Pak Taufik. Nah, KPa ini adalah Pak Taufik, itu adalah kilopascal. Kilopascal itu kalau dibandingkan dengan bar, tekanan bar itu dia 0,01, berarti 1 berbanding 100. Jadi kalau dia KPA-nya 78 sampai 98, berarti dia 0,78 sampai 0,98 bar tekanannya. Nah, di sini di tutup radiator itu umumnya sudah ada speknya Pak Taufik. Ini 88 kPa kilopascal. Nah, ini apabila dia misalnya di dalam radiator ini, itu kan dia kan untuk permainannya memiliki seal, kemudian pegas. Oh, ada pegasnya. Pegasnya ini adalah yang mengatur sebagai sebagai katup pembuka penutup apabila tekanan di dalam radiator itu tadi sudah mencapai tekanan yang sudah ditentukan. Misalnya tekanannya udah sampai 88 kilopascal ini, maka dia akan membuka. Karena tekanannya itu dia besar, dia akan membuka atau mendorong per. Nah, sehingga air tersebut dia akan keluar melalui salurannya, kemudian masuk ke dalam tangki reservoir Pak Taufik. Nah, apabila pertama dia grepes ininya, aus ya. Aus. Apabila karet ini dia sudah, sekarang kan dia kan kalau sering kena panas, ini dia akan aus Pak Taufik. Dia biasanya ini udah gripis gitu ya. Itu dia retak-retak ya Mas ya? Retak-retak. Kalau dia sudah lama nggak diganti, ini dia akan retak-retak. Kemudian per ini pun juga bisa melemah. Oh, melemah? Melemah. Bukan keras jadi ya? Bukan keras. Kalau keras dia malah justru nggak buka Pak Taufik. Kalau nggak buka radiator yang kalah. Tapi ini dia melemah.
Kalau dia ininya lemah, maka di sana kan harus ada limit 0,59 bar atau 59 kPa kilopascal. Nah, kalau dia misalnya di bawah ini ketegangannya ini dia di bawah 0,59 kPa, maka dia akan sebelum waktunya panas membuka, dia sudah membuka, akhirnya air radiatornya nggak sirkulasi secara total, tapi dia justru membuang. Makanya di radiator ini, tutup radiator, dia ada alat ukurnya. Alat ukur untuk tekanan radiator, kemudian alat ukur untuk tekanan tutup radiator. Oh, dicek ada. Kalau misalnya dia tekanannya itu tadi belum sampai 59 kPa kilopascal, dia sudah bocor, sudah gembos, maka yang terjadi air pun ketika dia mendapatkan tekanan karena dia panas ya, dan ditambah dengan adanya water pump, dia belum sampai tekanan misalnya belum sampai 88 kilopascal, baru sampai 59 misalnya, dia sudah bocor, maka yang terjadi seperti itu, bludak dia. Bludak. Apa namanya, Pak? Meluap. Ya, seperti itu teman-teman. Itu pertama itu. Yang kedua, sebentar Mas, sebelum nomor kedua. Apa? Ini kan ada 88. Ini nomornya beda-beda nggak sih? Ya tentu. Jadi tiap radiator itu memiliki perbedaan tergantung kategori besaran radiatornya. Berarti tidak boleh sembarang beli? Nggak boleh sembarang, karena kan tipe diesel juga beda. Apalagi kayak misalnya Nissan Navara yang dia memiliki dua ini Pak. Dua tutup seperti ini. Dua tutup. Dua tutup seperti ini. Jadi di reservoir bukan hitam seperti ini Pak. Tapi tutup tekanan juga? Ya, tutup tekanan. Jadi dia dual tutup tekanan seperti ini. Ya, itu pun juga berbeda. Dan itu kalau pemasangannya terbalik bisa bikin overheat. Misalnya tutup yang khusus radiator dipasangkan dengan yang reservoir. Pemilik misalnya udah buka dua-duanya gitu ya. Terus diisi. Nah, itu kalau dia nggak memperhatikan tekanannya, itu bisa menjadi overheat karena kondisi belum waktunya membuka, dia udah membuka, masuk ke dalam, akhirnya air habis berarti ya maksudnya. Airnya cepat habis sehingga sistem sirkulasinya itu menjadi kosong atau ada udara di sana sehingga terjadi pemain nggak merata. Gitu. Oke, baik. Untuk tutupnya itu yang pertama. Nomor satu. Nomor dua, radiator ini dia mengalami buntu. Sirkulasi radiator air ini kan dimulai kita pernah dulu menayangkan yang tempatnya Mas Riwinarno ya. Yang ketika dia mensirkulasikan itu kan selang yang dari mesin itu kan masuk ke dalam sini Pak Taufik. Nah, sirkulasi yang dari mesin itu masuk ke dalam sini, apabila radiatornya sini dia mampet, ini kan besaran kisi-kisi yang ada di radiator itu hanya sekian Pak Taufik. Ini 1 mili kurang lebih. 1 mili ini adalah batangnya, mungkin di dalamnya kurang dari 1 mili. Jadi disinilah air itu semua Mas ya? Ya. Di pipa-pipa ini? Di pipa-pipa ini. Nah, terus ini gunanya apa nih? Ini adalah sirip untuk mendinginkan, menangkap udara sehingga dia melepas panas yang ada di pipa. Oke. Jadi udara panas akan tertampung di kisi-kisi ini, dan ketika dia panas jalan, itu udara dari depan akan menghantam sini, kemudian ditambah dengan motor fan. Motor fan. Jadi motor fan itu nggak boleh mengembus ke arah depan, harus mengembus ke arah belakang, ke arah mesin. Karena kalau ke depan dia akan bertabrakan dengan udara yang dari depan. Sehingga dia nggak bisa melepaskan. Seperti itu. Nah, kalau kondisi diam berarti nggak dapat udara dari depan, yang bekerja adalah motor fan-nya. Nah, di area kisi-kisi akan terlepaskan. Apabila di kisi-kisi ini yang celahnya sempit ini dia mengalami buntu, yang terjadi adalah air dari mesin masuk ke dalam radiator, dia nggak bisa turun dengan cepat. Gitu sirkulasinya. Akhirnya dia terjadi tekanan di atas radiator. Kalau tekanan di atas radiator, umumnya di sini akan terjadi keretakan sehingga dia akan keluar airnya, Pak. Tapi kalau radiator masih kuat, yang terserah adalah tutupnya lagi, sehingga dia airnya akan keluar masuk ke dalam reservoir, dan reservoirnya akan penuh dan meluap lagi. Meluap lagi. Itu. Baik. Kemudian yang kedua udah jelas ya. Nah, jelas. Kalau yang kedua ini kasusnya adalah solusinya dilakukan korek radiator atau servis radiator. Yang pertama tadi solusinya ganti tutupnya. Harganya langsung ya. Harganya kurang lebih sekitar 230 ribuan. Nah, kalau untuk yang tipe-tipe 88 kPa, tapi ada yang kisaran harga 200 sampai 500 ribu lah. Ada yang lebih mahal lagi. Ada yang lebih mahal lagi. Nah, kalau untuk korek radiator ya kisarannya 200 ribu sampai 500 ribuan mungkin juga untuk proses ngoroknya kayak gini. Kemudian
yang berikutnya, apabila dia terjadi luber dari reservoir itu sendiri adalah adanya kompresi yang bocor, Pak Taufik. Kompresi mesin yang bocor. Kompresi mesin bocor itu maksudnya adalah kompresi mesinnya bagus, akan tetapi di sana ada gasket yang bocor. Sehingga piston itu tadi ketika dia mengalami kompresi, harusnya dia mampet, itu ada kebocoran di gasket, akhirnya nyebrang ke water jacket atau saluran air. Nah, ketika saluran air ini tadi terkontaminasi dengan kompresi, akhirnya tekanannya akan semakin besar. Tekanannya akan melebihi dari tadi kisaran 78 sampai dengan 98 kPa atau kilopascal. Kalau ini kan 88 itu adalah range-nya ya, rata-ratanya. Nah, itu kalau udah lebih dari itu tekanannya, tentu dia akan meluap. Seperti itu. Nah, 3 item itu yang rata-rata mengakibatkan air tersebut meluap atau tapi kebanyakan diawali dengan ininya, tutupnya. Jadi ditutup sini, teman-teman. Kalau misalnya dalam kondisi mesin dingin, itu bisa kita cek di sini. Biasanya ini pada gripis atau pernya lemah. Nah, kalau udah kayak gitu diganti dulu saja yang harganya murah dan mudah. Nah, setelah diganti baru nanti kalau masih terjadi hal yang sama dibawa ke bengkel terdekat. Mas Ardi, pertanyaan saya, pada saat kasus ini terjadi, saya pernah mengalaminya. Saat mobil sudah berhenti parkir, mesin dimatikan. Nah, disitulah proses air itu meluap. Betul. Nah, itu penyebabnya tadi karena air nggak sirkulasi, Pak Taufik, pertama. Jadi ketika air dia nggak sirkulasi, air kan memuai. Kan air memuai dan dia untuk ketika mesin mati pasti si motor fan atau visco fan atau kipas radiator stop berhenti. Akhirnya di sini panas, Pak Taufik. Ketika dia panas dia akan memuai. Nah, pemuaian itu yang akan memukul atau melawan valve yang ada di tutup radiator. Akhirnya dia keluar. Ya, memang rata-rata kan kondisi mesin mati. Jadi kasus itu akan terjadi pada saat mesin mati? Mesin mati. Bisa jadi mesin mati, bisa jadi mesin hidup, Pak. Mesin hidup juga meluap? Kalau mesin hidup, kalau kompresinya bocor tadi kan kondisi mesin hidup. Iya, betul ya. Jadi kalau dia mesinnya mati, nah umumnya adalah dari tutupnya ini. Dia sudah lemah. Atau mungkin juga ini, Pak. Radiator ya? Radiator. Jadi 2 itu tadi. Mas Ardi, berapa kilometer kita harus membersihkan ini, radiator ini? Biarpun dia nggak bocor? Biarpun dia nggak bocor, yang 40.000 km lah paling. 40.000 km? Itu harus dilakukan koro radiator, kemudian dites tekanan ininya, tutup radiatornya. Dia menggunakan alat ukur yang kayak pompa gitu, Pak Taufik. Nanti di-insert gambar. Alat ukur kayak pompa gitu, nah nanti dia akan kelihatan seberapa sih tekanannya bocornya. Jadi kan akan dipompa terus. Dipompa sampai dengan dia bocor. Nah, bocornya itu di berapa? Di tekanan berapa? Itu nggak nyampe 1 bar itu biasanya udah pada bocor. Karena memang disimulasikan jangan sampai dia terlalu besar tekanannya sehingga radiatornya yang kalah. Begitu. Kalau radiator kalah nanti kan lama-kelamaan justru dia akan air berkurang karena bocor. Tapi kalau dia meluap sampai reservoir sini, nanti dia ketika dia dingin itu dia akan terjadi kevakuman di sini, Pak. Ketika dia tekanannya udah nggak ada, nanti kan akan vakum. Nah, kevakuman itu kan akan menyedot air masuk ke dalam radiator. Makanya ketika mesin dimatikan, kadang-kadang mobil itu ada beberapa yang terdengar suara seperti ada air yang umep. Iya, betul. Atau itu adalah ketika setelah pemuaian itu dia mulai menghisap. Proses menghisap itu yang akan timbul bunyi. Aman nggak itu, Mas? Aman. Selama nggak ada kebocoran dan air radiator tidak berkurang, itu aman. Dan tidak terjadi overheat, itu aman. Mas Ardi, apa tips buat kawan-kawan apabila menemukan hal kasus seperti ini? Ya, untuk tipsnya sendiri adalah pertama tentu harus mengisi air radiator jangan sampai lebih dari batas maksimal dan tidak kurang dari batas minimal. Jadi pastikan ya ini seperti ini sudah sangat aman. Kalau mau dimaksimalkan boleh. Pas garis itu? Pas garis. Tapi untuk lebih dari maksimal itu akan berpotensi kepada meluap. Jadi air tersebut bisa saja, karena di sini kan ada ventilasinya, Pak Taufik. Nah ini kan ventilasi. Tidak tertutup penuh ya? Ya, tidak tertutup. Karena kalau tertutup penuh dia bisa terjadi kevakuman di area tangki reservoir. Akhirnya reservoir tidak bisa menampung air. Memang ini sengaja dibuat untuk menumpahkan ya tadi ya? Ya, menumpahkan apabila dia
jadi terlalu penuh, dia akan tumpah seperti itu. Dan apabila nanti di sini kan kenapa selangnya ada di bawah? Karena kalau dia terjadi kevakuman di area radiator, dia akan menghisap keluar. Itu adalah yang pertama, tipsnya adalah itu. Yang kedua adalah seperti tadi kita katakan 40.000 km sekali kita serviskan radiator. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman anggaplah 40.000 nggak servis, tapi pastikan kondisi air radiator dia kondisinya masih bagus, tidak terkontaminasi dengan karat, masih menggunakan coolant, dan coolantnya pun juga menggunakan yang coolant sesuai dengan spek mesin. Oke, baik. Terus yang ketiga itu tadi sering-sering melakukan servis. Kalau servis berkala itu kan dicek businya. Nah, ketika businya terkontaminasi dengan air, berarti ada indikasi silinder headnya, gasketnya itu mengalami jebol. Seperti itu. Oke. Nah, kalau itu jebol, maka itu akan menjadikan tekanan berlebih di area water jacket atau di area sirkulasi air pendingin mesin. Seperti itu, Pak. Mas Adi, untuk biaya yang ketiga, yang nomor 3 tadi, itu berapa itu? Yang mana? Oh iya, gasket. Untuk biaya yang ketiga, yang untuk penggantian gasket silinder head, itu kita harus ngelepas silinder headnya. Pertama minimal 1.500.000. Minimal 1.500. Nah, nanti apabila ditemukan kelengkungan silinder headnya, tentu akan ada slab silinder head atau penggantian silinder head. Kalau misalnya slab silinder head mungkin ya sekitar 300 sampai 600.000 kisarannya. Tapi kalau misalnya dia sampai harus ganti silinder head, misalnya kayak mobil-mobil diesel itu kan dia kan terlalu press sekali ya antara katup dengan ininya dengan apa namanya piston, sehingga kalau dia misalnya di slab kemudian dia nggak masuk spek, katupnya akan nabrak. Itu bisa disimulasikan dengan ganti atau di double gasket. Oh, double gasket. Kalau di double gasket tentunya biayanya akan bertambah harga gasket yang mungkin sekitar 2 sampai 4 jutaan harganya. Tapi kalau misalnya dia harus ganti silinder head, ya bisa di atas 6 jutaan. Nah, nanti ketika dibuka silinder headnya akan diukur blok mesinnya. Kalau mobil-mobil sekarang kan banyak aluminium, Pak Taufik. Kalau aluminium itu lebih rentan terhadap kelengkungan. Apalagi kalau dia terjadi pemoian tidak merata. Itu di area blok mesin nanti akan digunakan alat ukur straight edge. Nah, itu akan diukur celahnya. Apabila bloknya dia melengkung, maka disarankan untuk turun mesin. Turun mesin, dilepas blok mesinnya, di slab rata seperti itu, supaya tidak terjadi gelembung udara ketika nanti terjadi kompresi. Karena kan diantara penyebabnya dia meluap. Kompresi itu tadi dia terkirim masuk ke water jacket adalah adanya gelembung-gelembung udara di area tangki reservoir apabila dia terjadi pembakaran atau mesin menyala. Jadi kalau mesin menyala kemudian dia terjadi gelembung udara di sini, berarti kompresinya bocor. Kalau kompresinya bocor bisa saja air radiator meluap. Seperti itu, Pak Taufik. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.